Halo teman-teman, ada yang lagi bingung ya, pengen beli mobil baru atau beli mobil bekas? Nah, di video ini saya mau buat sedikit perbandingan nih, teman. Teman, menurut sudut pandang pribadi saya ya, jadi siapa tahu dengan adanya video ini, dengan teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa menentukan atau lebih mengerucut ya untuk memilih beli mobil baru atau mobil bekas. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau saya pribadi, karena saya udah mengalami dua-duanya ya. Pertama, saya punya mobil itu saya beli mobil baru, dan kedua saya membeli mobil second. Yang mobil sekarang saya pakai ini mobil second ya teman-teman. Nah, saya pribadi akan lebih memilih mobil second. Karena apa? Karena pertimbangan di budget. Misalnya budget 100 sampai 200 juta, sudah ada mobil-mobil kelas menengah ke atas ya. Walaupun second mobil yang misalnya secara usia udah agak tua, tapi kalau untuk perawatan menurut saya relatif nggak terlalu mahal juga, asal teman-teman tahu triknya dan tipe-tipe mobilnya yang murah atau mahal perawatannya. Semua ada plus minusnya ya teman-teman ya. Nah, untuk mobil baru plusnya adalah minim perawatan, karena ya mobil baru gitu, apa yang harus dirawat, mungkin servis rutin aja setiap berapa kilometer gitu ya teman-teman ya. Itu pun servisnya di bengkel resmi yang maaf kalaupun jasanya juga lumayan mahal. Dan minusnya itu ada depresiasi harga atau penurunan harga mobil baru sekitar 25-30% ya teman-teman ya. Walaupun misalnya mobil itu baru turun dari dealer ataupun besok mau kita jual, itu bakal tetap ada depresiasi harga atau penurunan harga sekitar 25-30% lah kurang lebih ya teman-teman ya. Gitu ya. Sebagai contoh nih, saya dulu beli R3 baru dari dealer itu di tahun 2015 dengan harga 200 juta, tipe tertinggi GX saat itu ya. Saya jual di tahun 2017 dengan harga 140 juta. Berarti penurunan harganya atau depresiasinya lebih dari 25% dari harga saat saya beli gitu. Nah, untuk mobil second, nah kita harus milih-milihnya pinter nih teman-teman. Jadi kayak mobil second itu pasti ada PR karena kita beli mobil second. Gimana caranya biar bisa meminimalisir? Nah, pilihlah yang paling minim PR atau minim pekerjaan saat nanti habis kita beli ya, gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman bukan orang yang expert di bidang mobil, sekarang itu jasa-jasa inspektor atau jasa berburu mobil yang misal teman-teman pengen mobil A, nah teman-teman nggak tahu nih ngeceknya, takut salah, takut tertipu atau nggak sesuai dengan apa yang diiklankan di marketplace. Nah, dari situlah ada jasa inspektor mobil atau jasa berburu mobil itu ya. Ya setidaknya mereka bisa memberikan kita report yang mana ini minim PR, ini layak dibeli atau enggak, ini layak dibeli tak ada tapinya atau enggak, seperti itu. Nah, plusnya depresiasi harga atau penurunan harga si mobil second ini enggak setinggi mobil baru. Plusnya seperti itu. Misal nih, saya beli Brio ini, Brio Satya E tahun 2014. Saya belinya itu ada di tahun 2017. Jadi mobil ini udah usia 3 tahun ya teman-teman. Dulu saya beli di harga 105 juta gitu. Sekarang di tahun 2023 kita lihat kisaran harganya di marketplace ya teman-teman. Bisa dilihat. Oke. Di tahun yang sama, tipe yang sama, bisa dilihat depresiasi harganya atau penurunannya nggak sampai 25% dari harga saya beli. Nah, jadi plusnya di mobil second itu seperti itu. Kalau beli mobil second kan tapi perawatannya bisa melebihi depresiasi harganya si mobil baru ini. Sebentar, ini adalah tergantung penggunaan dan tergantung pemilihan si mobil second itu yang kita beli. Contohnya,
Ini saya beli di tahun 2014 ya, 2017. Mobil tahun 2014 saya beli di tahun 2017. Untuk perawatan, saya hanya rutin menggantikan oli mesin, oli Porsche-Snelling, terus filter oli. Baru servis AC itu kemarin di tahun 2022. Servis AC, servis itu pun hanya membersihkan ya, nggak ada penggantian part ya, hanya pembersihan dan itu udah kembali dingin gitu. Kaki-kaki, saya baru ganti kaki-kaki di tahun 2023 awal kemarin. Dari tahun 2017 saya beli. Teman-teman boleh cek ya, yang udah lama sering ngikutin YouTube saya bakal sering lihat mobil ini itu mobil capek di saya. Di saya mobil capek karena setiap hari saya pakai mobilnya gitu ya teman-teman. Pas saya beli dulu itu kilometernya masih sekitar 25 atau 30 ribu kilometer. Nah setelah saya beli itu sekarang udah, sebentar saya cek, 133 ribu. Jadi kilometernya lebih banyak pas saya yang pakai gitu ya teman-teman. Tapi ya itu, saya baru ganti kaki-kaki kayak kemarin itu apa namanya, yang sayapnya itu swing arm apa itu namanya, saya lupa. Saya juga nggak terlalu ngerti itunya. Terus engine mounting juga saya baru ganti 2022 kemarin. Jadi kisarannya adalah 2017 sampai 2021 lah, kita taruh 4 tahun mungkin baru mulai perawatan-perawatan yang kayak kaki-kaki, engine mounting, dan lain sebagainya lah ya. Itu teman-teman yang ikutin YouTube saya itu pasti tahu. Baru kemarin semua saya ganti kayak minyak rem, minyak kopling, oli Porsche-Snelling, semuanya baru saya ganti di tahun 2023 dari 2017 teman-teman. Nah ini makanya saya bilang tergantung pemilihan mobil dan tergantung pemakaian. Bukan berarti lebih capek mobilnya, perawatannya lebih mahal, belum tentu teman-teman. Pemakaian dalam artian adalah cara kita mengemudikan mobil, cara kita memperlakukan mobil, gitu ya teman-teman ya. Di situ bisa diambil ya, contohnya hikmahnya. Nah, di sini juga kita bicarakan kayak dari harga tadi, itu pembelian cash ya teman-teman. Saya nggak menyarankan teman-teman untuk membeli cicilan. Bukan saya anti riba, bukan saya nggak suka sama bank atau leasing atau apa segala macam, bukan itu. Tapi adalah melihat dari harga gitu ya teman-teman ya. Kita bicara kalau misalnya nih kita beli mobil harga 200 juta harga barunya, atau harga secondnya 200 juta. Total saat kita cicilan angsuran misal 4 tahun, itu misal dari harga 200 bisa jadi 250 juta, bahkan ada yang sampai 280 juta tergantung bunganya. Kan kalau misalnya kita sabar di cash itu 208, dari 200 juta ke 280 kita taruhlah, kita bisa beli mobil yang lebih dari harga 200 juta gitu teman-teman ya. Itulah kenapa saya bilang saya menyarankan untuk harga cash, beli cash aja, jangan cicilan, mending sabarlah nabung gitu ya teman-teman ya. Karena video ini udah terlalu panjang, saya lanjutin di part 2 deh. Nanti di minggu depan saya share itu lebih ke detail, mengerucut lagi ke pertimbangan pribadi dari si calon pembeli. Jadi kayak pertimbangan-pertimbangan dari segi budget, dari segi kebutuhan dan lain-lain. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Sampai di sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton.